biologi. Untuk pembelajaran kali ini mengenai materi pedosfer. Nah, seperti yang ada di gambar, ini adalah tanah. Berarti pedosfer ini adalah lapisan tanah. Ya. Berikutnya, ya, tanah atau pedosfer. Ini adalah gambar lapisan-lapisan tanah, ya, dimana terbentuk dari hasil pelapukan baik biologis, fisik maupun kimiawi. Nah, untuk berikutnya ini adalah faktor-faktor pembentuk tanah, ya, ada faktor iklim, ada organisme ini adalah makhluk hidup, ada bahan induk, ya, bahan induk atau batuan induk itu adalah batuan beku, topografi, ya, topografi ini ketinggian tempat, dan juga yang paling penting itu adalah waktu. Terus berikutnya, nah, ini untuk iklim. Nah, iklim ini untuk membentuk suatu tanah yang dibutuhkan adalah suhu atau temperatur, juga curah hujan. Organisme di sini seperti vegetasi, jasa trenik atau mikroorganisme. Lalu yang berikutnya adalah batuan induk. Batuan induk yang saya sebutkan tadi ada batuan beku, dan ini penambahannya ada batuan sedimen dan batuan metamorf. Itu adalah salah satu bahan induk untuk membentuk tanah. Topografi, nah, bisa tebal tipisnya tanah atau ketinggian, juga sistem drainase, ya. Sistem drainase ini adalah besar kecilnya saluran air yang bisa masuk ke dalam tanah. Apabila drainase di suatu tempat ini tidak ada, ya otomatis akan terjadi banjir. Yang terakhir ini adalah waktu. Lapisan tanah paling bawah adalah batuan induk, berturut-turut menjadi tanah tua, tanah dewasa, dan tanah muda, karena waktu ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan tanah yang baik tentunya. Berikutnya adalah sifat-sifat tanah, ya kan? Ini sifat kimia tanah, bisa kalian lihat di sini, ya kan? Seperti bahan organik, unsur hara, keasaman tanah, serta unsur-unsur kimia yang lain. Itu sifat kimia tanah. Sifat fisikanya, ya, dapat dirasakan langsung oleh mata dan bisa disentuh. Untuk sifat fisik. Dan untuk sifat fisik tanah, nah, ini bisa kita lihat pada warna, tekstur, struktur, ya, dan juga ini permeabilitas. Ini adalah tebal tipisnya tanah, ya, dan juga kedalaman tanah serta konsistensi. Sifat biologis tanah, yaitu partikel padat berupa makhluk hidup pembentuk tanah, partikel padat. Nah, lalu berikutnya ini adalah profil tanah. Yang pertama ini adalah tanah humus, ya, tanah humus. Lalu yang kedua adalah topsoil. Topsoil itu bisa lapisan atas dan juga terdiri dari lapisan tengah. Nah, di topsoil itu adalah lapisan tanah atas. Dan ini subsoil. Subsoil itu adalah lapisan tanah bawah. Nah, untuk lapisan bahan induk ini istilahnya adalah regolit. Nah, di sini di horizon C, tapi istilahnya adalah regolit. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir ini adalah bedrock. Bedrock ini adalah batuan induk terlapuk. Itu adalah bedrock atau batuan induk. Berikutnya ini adalah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Harusnya masih banyak, ini hanya contoh saja. Ada tanah vulkanis, ini terjadi karena adanya letusan gunung api. Tanah vulkanis ini terdiri dari tanah andosol, regosol, dan aluvial. Lalu yang berikutnya adalah tanah organosol. Nah, tanah organosol ini adalah tanah organik, ya, sangat subur. Lalu yang berikutnya adalah tanah terra rosa. Tanah terra rosa itu adalah tanah kapur, ya. Tanah terra rosa adalah tanah kapur. Ini berasal dari pengendapan organisme laut. Nah, ini ada tanah renzina dan tanah mediteran. Nah, ini sama-sama pelapukan dari batuan kapur. Ini biasanya berada di daerah dataran tinggi seperti di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Itu tanahnya berupa tanah renzina.
Kalau tanah mediteran ini juga berada di daerah pegunungan, ya, bisa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku, Sumatera, Sulawesi, itu banyak terdapat yang namanya tanah mediteran, pelapukan batuan kapur, juga batuan sedimen. Lalu ada tanah mergel. Nah, tanah mergel ini tanah campuran dari kapur, pasir, dan tanah liat. Lalu ada tanah petzol. Nah, ini tanah petzol, ya, tanah yang memiliki suhu rendah, ya, dan curah hujan tinggi. Nah, ini biasanya berwarna pucat, biasanya berada di daerah Papua, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah, karena memang curah hujannya tinggi sehingga membentuk tanah podzol. Lalu ada tanah litosol. Nah, ini adalah hasil dari pelapukan batuan beku dan batuan sedimen. Nah, ini biasanya juga ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Madura juga ada, Sumatera. Nah, yang terakhir ini adalah tanah laterit. Untuk tanah laterit ini tanah yang tercuci air hujan, ya. Ini biasanya berada di daerah Banten, Lampung, Kalimantan bagian barat, dan juga Sumatera Tenggara. Ini ciri-cirinya biasanya berwarna coklat. Nah, ini contoh-contoh tanahnya: tanah gambut, tanah latosol, regosol tadi, ini aluvial, ya. Ini biasanya tanah aluvial ini didapatkan di daerah sungai, karena aluvial itu adalah istilah lain dari sungai. Ini tanah litosol, tanah grumusol, andosol, potzolik merah kuning, ya, 2 warna, dan juga tanah renzina tadi hasil pelapukan dari kapur. Nah, ini peta persebaran jenis tanah. Nah, ini keterangan yang ada di sini bisa kalian lihat. Oh, warna biru di sini adalah tanah aluvial, warna ungu di sini ada tanah litosol. Berarti biar kalian tahu persebaran tanah di Indonesia ini tidak hanya satu. Yang kalian tahu hanya tanah gambut saja, tapi ternyata banyak sekali tanah-tanah yang ada di Indonesia, sehingga banyak keanekaragaman flora di Indonesia. Berikutnya, nah, kita masuk ke lahan potensial dan juga lahan kritis. Nah, ini sudah ada perbedaannya, bisa kalian lihat pada gambar. Kalau lahan potensial sudah jelas, ya kan, ini dimanfaatkan secara optimal baik untuk perkebunan, ya, perbukitan, dan juga ini penurunan kemampuan tanah. Karena apa? Ya mungkin karena adanya longsor maupun zat kimia yang sudah tercampur di tanah tersebut, sehingga apa? Pemanfaatannya tidak bisa terkontrol atau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini faktor pembentuk lahan kritis. Nah, faktor alam yang seperti saya sebutkan tadi, ada longsor, ada erosi, pencucian tanah juga bisa, pencucian tanah karena adanya biasanya ini untuk tumbuhan kan banyak sekali yang menggunakan namanya pupuk kimia. Itu nanti otomatis secara tidak langsung ya akan mempengaruhi jenis tanah yang ada di sekitarnya. Faktor perilaku manusia, ada perusakan hutan, penebangan terbuka atau illegal logging, ya kan, dan juga sistem pertanian ladang berpindah. Jadi ladang berpindah ini setelah ditempati atau dimanfaatkan, nah, secara langsung dia dibiarkan begitu saja lalu berpindah tempat ke tempat yang lain. Berikutnya adalah konservasi tanah. Ini pemeliharaan dan perlindungan tanah. Bagaimana caranya lahan yang kritis itu bisa menjadi lahan yang potensial. Di sini akan saya jelaskan sedikit, dan itu nanti juga akan menjadi tugas buat kalian. Bagaimana caranya untuk membuat lahan kritis menjadi lahan yang berpotensi. Nah, ini dengan beberapa metode. Ini metode vegetatif. Metode vegetatif itu ada contour strip cropping, buffering ini berarti selang-seling. Ini nanti ini ada wine bricks farming dan juga strip cropping, ya. Ini searah dengan garis kontur. Nanti yang harus Anda lakukan, Anda bisa menjelaskan apa saja yang metode yang sudah ada di sini, baik itu contour strip maupun strip cropping. Nah,
Nanti silakan Anda uraikan masing-masing ya. Untuk metode pertama, metode vegetatif. Nah, ini yang pertama, yaitu metode pengawatan tanah menggunakan tanaman atau tumbuhan, dimana biasanya untuk mengontrol laju erosi akibat air hujan dan aliran permukaan. Berikutnya ini ada metode mekanik. Nah, untuk metode mekanik ini pengawatan tanah menggunakan atau melalui teknik pengolahan tanah ya, dapat berupa pembuatan bangunan dan dapat memperlambat aliran permukaan. Nah, ini ada terasering yang biasanya kalian lihat di daerah-daerah pegunungan ya, berundak-undak atau terasering, ada kontur tillage. Nah, ini nanti silakan Anda juga jelaskan. Lalu guludan, nah ini ada guludan, dan juga ada yang namanya drainase. Nah, itu metode mekanik. Apabila ada metode mekanik yang lain, silakan nanti bisa Anda cari, bisa Anda pelajari baik dari buku tulis, dari buku paket maupun dari web atau internet, dan juga media-media yang lain. Yang terakhir ini adalah metode kimia ya, metode kimia konservasi tanah secara kimiawi. Ini menggunakan pengobatan biasanya ya, yang disebut soil conditioner ya. Metode kimia ini menggunakan bahan kimia yang tadinya untuk menekan laju erosi, yang erosi ini kan biasanya sangat cepat sekali. Apabila dengan menggunakan salah satu bahan kimia, nah itu nanti erosinya bisa ditekan atau dihentikan dengan adanya bahan kimia tersebut, yang pastinya tidak secara langsung bisa merusak tanah tersebut. Nah, demikian metode konservasi tanah dan juga jenis-jenis tanah. Semoga kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Apabila kurang memahami, nanti bisa ditanyakan melalui forum pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Saya akhiri, selamat belajar ya. Semoga sehat selalu.